Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sebuah lapangan terbuka, sore itu acara keagamaan berlangsung dengan meriah. Tenda-tenda berjejer dengan rapi, tempat duduk penuh oleh jemaah yang datang dari berbagai penjuru. Mereka datang untuk mendengarkan ceramah seorang pendakwah terkenal yang sering viral di media sosial. Namun di sudut lapangan, seorang bapak tua duduk di balik gerobak sederhana. Ia adalah penjual es teh, berusia sekitar 50 tahunan. Dengan wajah yang keriput yang dihiasi senyum hangat. Meski penampilannya lusuh, ia tetap sopan menyapa setiap orang yang lewat, berharap ada yang membeli dagangannya. Es teh nak, segelas saja untuk pelepas dahaga. Sapanya kepada seorang remaja yang lewat. Tapi remaja itu hanya melirik singkat, lalu berlalu begitu saja. Acara terus berlangsung. Ceramah dari pendakwa penuh dengan guyonan dan bahasa santai yang sering mengundang gelak tawa jemaah. Di tengah ceramah, tiba-tiba seorang ibu dari kerumunan berdiri. Dengan suara lantang ia berkata, "Pak Ustadz, bagaimana kalau kita borong dagangan bapak tua di sana? Kasihan, dari tadi nggak ada yang beli." Sontak perhatian tertuju kepada bapak penjual es teh yang tertegun kaku. Ia tak menyangka namanya disebut. Pandangan matanya bersinar, seolah harapan kecil mulai tumbuh di hatinya. Tapi harapan itu langsung pudar ketika suara pendakwah memecah keheningan. "Borong? Untuk apa? Jemaah di sini kan bukan mau makan es teh. Lagi pula, siapa suruh jualan di acara seperti ini? Ini tempat ibadah, bukan pasar malam," katanya sambil terkekeh. Jemaah yang semula hening mulai tersenyum kecut. Beberapa bahkan ikut tertawa kecil. Bapak tua itu hanya bisa menunduk. Hatinya terasa seperti dihantam batu besar. Bapak tua itu menelan ludah pahit. Tangannya bergetar saat merapikan gelas plastik di gerobaknya. Langit sore mulai berubah menjadi mendung, seolah ikut bersedih melihat keadaannya. Seorang anak kecil yang sedari tadi duduk dekat gerobak itu memandangi bapak tua dengan polos. Ia menghampiri, menarik ujung baju bapak tua itu. "Pak, es teh saya satu ya. Saya cuman punya uang segini," katanya sambil menyodorkan koin receh. Bapak itu tersenyum, menahan air mata yang hampir jatuh. "Buat kamu gratis nak, minum yang banyak ya," katanya sambil menyerahkan segelas es teh. Acara pun berakhir. Jemaah mulai membubarkan diri. Namun tidak satu pun dari mereka yang menghampiri gerobak bapak tua itu. Dagangannya masih utuh. Hujan mulai turun rintik-rintik. Bapak itu berjalan perlahan sambil mendorong gerobaknya. Air mata yang sedari tadi ia tahan, akhirnya tumpah bercampur dengan rintik hujan. Ia berbisik pelan pada dirinya sendiri. "Mungkin ini bukan rezekiku hari ini." Tapi di balik cerita itu semua, alam seperti mencatat kejadian itu. Kesedihan seorang bapak tua yang dihina di depan banyak orang. Sementara orang-orang yang katanya datang untuk kebaikan malah memilih tertawa daripada membantu. Bapak tua itu berjalan menjauh, meninggalkan lapangan yang kini kosong, dengan gerobak yang masih penuh dengan dagangan.
tapi hatinya yang penuh dengan luka. Tetap berdoa, berharap kebaikan datang esok hari. Tak lama setelah acara itu, tanpa sepengetahuan sang pendakwah maupun bapak penjual es, seseorang dari kerumunan merekam momen penghinaan tersebut. Video itu menyebar luas di media sosial. Dalam hitungan jam, potongan video itu menjadi viral. Kenapa harus sekejam itu? Bukannya membantu, malah mempermalukan. Tulis seseorang pengguna media sosial yang mengunggah ulang video tersebut. Bapak ini cuma mencari nafkah. Kok bisa-bisanya dijadikan bahan lelucon di depan orang banyak? Komentar netizen lainnya. Netizen dari berbagai kalangan menyuarakan rasa simpati terhadap bapak tua itu. Wajah lelahnya yang tetap tersenyum meski dihina, membuat hati banyak orang tergerak. Keesokan harinya, bapak penjual es itu dikejutkan oleh banyaknya orang yang datang ke rumahnya. Beberapa membawa sembako, ada yang menyerahkan amplop berisi uang, bahkan ada yang membawa tiket umroh untuknya. Pak, ini rezeki dari Allah. Jangan ditolak ya, ujar seorang ibu yang menyerahkan uang tunai. Bapak tua itu tertegun. Matanya berkaca-kaca. Tapi saya nggak minta apa-apa, Bu. Saya cuma ingin dagangan saya laku, katanya dengan suara bergetar. Seorang pemuda yang juga hadir berkata, Bapak nggak perlu khawatir. Apa yang terjadi kemarin bukan penghinaan, Pak. Itu jalan Allah untuk mengangkat derajat Bapak. Lihat, sekarang banyak yang ingin membantu Bapak. Berita tentang kemurahan hati orang-orang itu semakin menyebar. Media televisi dan online ikut meliput kisahnya. Tak lama, seorang ulama terkemuka mengomentari kejadian tersebut. Subhanallah, kejadian ini mengajarkan kita bahwa hinaan manusia tak berarti apa-apa di hadapan Allah. Ketika seseorang terzolimi, doanya akan langsung sampai ke langit. Allah mengangkat derajat bapak penjual es ini, sementara orang yang merendahkannya justru menuai kecaman. Ujar sang ulama dalam sebuah wawancara. Bapak tua itu akhirnya diberangkatkan umroh oleh seorang dermawan. Ia pergi dengan hati yang penuh syukur, membawa pesan penting dari kejadian ini. Dalam sebuah wawancara sederhana, ia berkata, "Saya tidak pernah menyangka akan diperlakukan seperti ini. Awalnya saya sedih, tapi saya tahu Allah itu Maha Adil. Kalau kita ikhlas dan terus berbuat baik, pasti ada balasannya. Hinaan itu malah menjadi berkah buat saya." Kisah bapak penjual es mengajarkan kepada kita bahwa hinaan dari manusia bukanlah akhir dari segalanya. Allah punya caranya sendiri untuk mengangkat derajat seseorang. Ketika kita merasa tidak dihargai atau bahkan dihina, jangan pernah berhenti berbuat baik. Sebaliknya, kisah ini juga menjadi pengingat bahwa lisan kita bisa menjadi ujian. Setiap kata yang kita ucapkan dapat membawa manfaat atau justru mencelakakan. Dalam kehidupan, kita diajarkan untuk menghargai sesama, apalagi mereka yang sedang berusaha mencari nafkah dengan cara yang halal. Kisah ini adalah bukti nyata. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang bersabar dan ikhlas. Si pendakwah hanyalah jalan bagi Allah untuk mengangkat derajat dan memperbaiki ekonomi bapak penjual es teh. Saya yakin Allah sayang kepada keduanya. Allah sangat tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Dengan cara Allah,
Kita tidak tahu hikmah terbaik apa yang Allah siapkan bagi si pendakwah. Dan begitu pun sebaliknya. Kita hanya melihat dari sisi luarnya saja. Saran saya, berhenti untuk menghakimi karena kita belum tentu lebih baik dari orang yang kita hakimi. Video ini bukan untuk menunjukkan tentang ceritanya, tapi lebih menonjolkan tentang pelajaran apa yang harus kita ambil dari kisah ini. Karena setiap kejadian pasti ada hikmah dan pelajaran yang dapat kita ambil. Kalau kalian, pelajaran apa yang kalian ambil dari kisah ini? Tolong tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.